Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, yaitu Suharyono, akan menyampaikan materi terkait dengan asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri. Materi ini kami sampaikan yaitu dalam rangka upaya kita melakukan mitigasi atau kegiatan pencegahan dalam rangka terkait dengan aspek lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya pasien dengan resiko bunuh diri pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Hal ini juga dalam rangka mendukung penilaian akreditasi GCI edisi 7 next 2 atau 3 bulan yang akan datang yang akan kita hadapi bersama. Pasien bunuh diri itu adalah kejadian di mana pasien mengakhiri hidupnya dengan beberapa atau berbagai cara dengan tidak diketahui oleh petugas kesehatan atau petugas yang ada di ruangan. Ini adalah definisi dari pasien bunuh diri. Adapun untuk mencegah terjadinya pasien bunuh diri selama mendapatkan perawatan di lingkungan rumah sakit, maka kita juga diwajibkan untuk melakukan asesmen yaitu terkait dengan lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri. Hal ini juga diatur di dalam regulasi yang ada di dalam standar akreditasi rumah sakit yaitu GCI, di mana di dalam standar akreditasi GCI Care of Patient atau COP 3.5 yaitu rumah sakit melakukan identifikasi pasien yang beresiko melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian asesmen lingkungan terkait dengan pasien dengan resiko bunuh diri itu juga ada di dalam standar akreditasi GCI pada Pokja Facility Management and Safety atau FMS 5, yaitu rumah sakit menyediakan fasilitas fisik yang aman melalui pemeriksaan dan perencanaan untuk mengurangi resiko. Resiko di sini adalah dalam arti resiko mencegah atau mitigasi terkait dengan pasien dengan resiko bunuh diri selama mendapatkan perawatan di rumah sakit, khususnya mitigasi pada aspek asesmen lingkungan. Asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri ini adalah merupakan penilaian terhadap yaitu aspek lingkungan fisik di tempat perawatan pasien dengan resiko bunuh diri untuk meminimalkan resiko bunuh diri baik di lingkungan perawatan pasien maupun yang ada di luar lingkungan perawatan pasien. Nah, ini juga wajib kita kenali dengan melakukan penilaian atau asesmen yang ada di ruangan kita ataupun di sekitar ruangan kita. Tujuan asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri ini adalah untuk memberikan pelayanan secara holistik pada pasien yang berkunjung atau selama dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tujuan yang berikutnya adalah agar pasien mendapatkan perlindungan dari lingkungannya untuk mencapai keselamatan pasien selama mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian tujuan berikutnya melakukan pembatasan terhadap alat, terhadap fasilitas, akses dan ketertarikan pasien untuk menggunakan beragam alat dan fasilitas sebagai cara untuk melakukan bunuh diri dan orang yang berada di lingkungan rumah sakit mendapatkan fasilitas yang aman dan nyaman. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu menurunkan tingkat toksisitas dan atau letalitas dari alat dan fasilitas yang mungkin digunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ini adalah tujuan dari asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri. Adapun bagaimana cara melakukan penilaian atau asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri, yaitu Bapak Ibu dapat melakukan identifikasi
atau penilaian atau asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri secara berkala atau secara rutin ya, boleh. Kemudian menjauhkan peralatan atau barang-barang yang dapat digunakan oleh pasien untuk melakukan bunuh diri. Misalkan yaitu menjauhkan gunting atau mungkin ada pisau yang biasanya digunakan untuk mengupas buah yang bentuknya adalah tajam. Nah, ini Bapak Ibu menjauhkan alat-alat tersebut karena nanti juga akan kemungkinan bisa digunakan untuk bagi pasien untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Bagaimana mengidentifikasi atau mengasesmen lingkungan perawatan pasien terkait dengan fasilitas lingkungan. Bapak Ibu melihat yaitu kondisi-kondisi yang ada di sekitar fasilitas perawatan, khususnya yang ada di ruang ketinggian. Contohnya adalah apakah di tempat Bapak Ibu ada pagar atau ada dinding yang kokoh. Karena kalau pagar atau dinding yang tidak kokoh ini juga dapat digunakan yaitu pasien untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan merusak pagar, kemudian setelah itu menjatuhkan ya dari ketinggian supaya mungkin dia kepingin mengakhiri hidupnya begitu ya. Kemudian jendela yang terkunci atau mati, barangkali ada jendela yang tidak terkunci atau mungkin tidak mati juga akan beresiko digunakan oleh pasien mengakhiri hidupnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga plafon yang tinggi, apakah ada plafon yang tinggi, karena kalau plafon ini ada pada ketinggian tertentu bisa dijangkau, kemudian juga bisa digunakan untuk bunuh diri, yaitu dengan menggantung misalkan begitu. Kemudian apakah di tempat Bapak Ibu ada CCTV? Kalau misalkan ada CCTV maka Bapak Ibu juga dapat melakukan pemantauan secara kontinu terkait dengan kondisi pasien. Kalau tidak, maka Bapak Ibu perlu melakukan pengamatan atau pemantauan secara rutin terkait dengan kondisi pasien. Kemudian apakah pintu kondisinya terbuka atau sorong. Kalau pintunya ini mudah terbuka atau kondisinya los gitu ya, itu juga bisa digunakan oleh pasien untuk keluar. Kemudian kalau misalkan beliaunya itu kepingin mengakhiri hidupnya, bisa melewati pintu yang terbuka tersebut. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu untuk waspada gitu ya. Kemudian fasilitas lingkungan yang lainnya, yaitu di fasilitas perawatan lantai dasar, yaitu apakah di tempat Bapak Ibu ada alat untuk menjerat, misalkan apakah ada tali jemuran, mungkin ada tali biasa atau ikat pinggang, kemudian selang infus. Ini juga dapat digunakan oleh pasien untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kemudian apakah di tempat Bapak Ibu ada looping spot? Looping spot ini adalah tempat yang berpotensi untuk membuat lingkaran jeratan seperti tiang, kemudian pagar yang tinggi, kemudian gantungan atau lampu atau kosen atau tiang shower. Ini juga bisa digunakan oleh pasien untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Kemudian sumber listrik, ini juga apalagi sumber listrik ini jaringan listriknya adalah tidak aman, yaitu terbuka, misalkan kabel listriknya atau stop kontaknya juga terbuka. Ini bisa digunakan untuk pasien bunuh diri. Kemudian apakah di tempat ibu atau bapak ada benda tajam yang tadi saya sampaikan, apakah ada gunting, ada pisau, ada jarum, ada pecahan kaca, pagar, kemudian yang berujung lancip dan lain-lain. Ini juga bisa digunakan oleh pasien untuk mengakhiri hidupnya. Atau mungkin kalau tidak ada benda tajam, bisa benda tumpul, misalkan besi, kayu. Nah, ini bisa juga digunakan untuk bunuh diri, yaitu bisa dipukulkan ke kepalanya misalkan begitu. Kemudian apakah lantainya yaitu tidak licin dan rata. Kalau lantainya licin, ya ini juga berpotensi ya digunakan untuk bunuh diri. Kemudian teralis dengan motif vertikal. Nah, ini juga berpotensi digunakan untuk bunuh diri karena vertikal ini adalah tajam ya. Nah, ini bisa digunakan untuk bunuh diri juga. Kemudian Bapak Ibu juga di ruangan
kami minta untuk melakukan identifikasi atau asesmen lingkungan perawatan khususnya pada alat-alat kebersihan atau bahan B3, bahan berbahaya dan beracun yang disimpan di ruangan, di mana alat kebersihan itu sapu, kemudian pembersih lawa-lawa. Nah, ini juga bisa, yaitu alat kebersihan ini digunakan untuk bunuh diri gitu ya. Kemudian yaitu dengan dipukulkan gitu ya pada bagian yang rentan gitu ya. Kemudian alat pembersih ini adalah misalkan bahan-bahan B3 atau barang-barang berbahaya yang digunakan di ruangan. Nah, ini alat-alat pembersih atau bahan-bahan pembersih ini juga bisa digunakan oleh pasien dengan cara diminum. Jika misalkan disimpan di lemari, misalkan lemari janitor atau lemari B3, tetapi lemarinya tidak dikunci. Nah, ini juga berpotensi pasien untuk mengambil kemudian diminum. Ya, nanti akan diharapkan yang setelah diminum itu dia meninggal gitu ya, dengan mengakhiri hidupnya dengan cara meminum cairan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Atau mungkin juga bahan kimia pembersih atau bahan kimia lainnya, contohnya adalah regen atau baygon ya, ini bisa digunakan yang kita simpan di ruangan. Jika lemari B3-nya ini tidak dikunci, bisa diambil kemudian bisa diminum gitu ya, digunakan untuk bunuh diri misalkan begitu. Yang lainnya adalah misalkan untuk unit penyimpan obat, misalkan emergency kit, kemudian lemari obat yang tidak terkunci misalkan begitu. Ini juga bisa digunakan oleh pasien, diambil obatnya kemudian melakukan mengakhiri hidupnya dengan minum obat yang berlebihan misalkan ya, untuk mengakhiri hidupnya misalkan begitu. Kemudian jenis dan jumlah obat yang sesuai standar. Nah, ini juga diperlukan Bapak Ibu melakukan identifikasi atau asesmen lingkungan perawatan di ruangan Bapak Ibu selama memberikan pelayanan atau perawatan kepada pasien. Bagaimana prosedur asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri? Prosedurnya adalah yang pertama, perawat melakukan timbang terima antar shift oleh PPA sambil berkeliling di ruang perawatan untuk melakukan inspeksi pada fasilitas perawatan sesuai dengan formulir inspeksi asesmen lingkungan. Kemudian yang kedua, perawat melakukan pengisian form inspeksi. Nanti form inspeksinya adalah terlampir. Kemudian pelaporan terhadap temuan atas inspeksi asesmen lingkungan. Jika ada temuan-temuan yang terkait dengan aspek lingkungan, terkait dengan benda tajam atau mungkin jemuran dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menghubungi tim Pamtip, yaitu untuk mengamankan dengan cepat alat atau bahan fasilitas yang beresiko digunakan untuk bunuh diri. Atau bisa juga menghubungi Komite K3RS di 1115 untuk dilakukan upaya tindak lanjut terhadap fasilitas yang perlu dibenahi, yaitu bersama dengan unit terkait ya yang terlibat untuk proses perbaikan. Kemudian rencana tindak lanjut atas temuan itu, maka misalkan Bapak Ibu menemukan barang, misalkan kunci dan lain-lain, bukan kunci ya, benda-benda tajam, mohon maaf, benda-benda tajam misalkan begitu, ada misalkan pisau, ada gunting dan lain-lain, itu bisa diamankan. Kemudian mungkin juga bisa dipindahkan ya. Proses pengamanannya, kalau diamankan ini ditempatkan pada tempat yang khusus kemudian dikunci misalkan begitu. Kemudian rencana tindak lanjut berikutnya adalah bisa dipindahkan barang tersebut di tempat yang aman, kemudian dieliminasi atau dibuang, atau mungkin juga bisa dimusnahkan alat-alat yang ada yang menyebabkan tidak aman ya, ruangan itu tidak aman dari pasien dengan resiko bunuh diri, atau mungkin bisa diganti, yaitu direnovasi atau rekonstruksi atau modifikasi. Kemudian setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi oleh petugas pada setiap timbang terima seperti pada poin nomor 1. Ini adalah alur asesmen lingkungan dengan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri. Yang pertama adalah dimulai,
kemudian perawat melakukan timbang terima dan inspeksi fasilitas yang dilakukan secara rutin, misalkan tiap pergantian shift. Kemudian jika ditemukan ada temuan, maka dimonitor, kemudian disampaikan ke ke petugas yang bertanggung jawab pada yang ada di ruangan tersebut. Kemudian dilakukan pencatatan temuan-temuan itu di formulir, yaitu asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri. Kemudian kalau misalkan diamankan ternyata ada proses penolakan, maka bisa disampaikan atau dilaporkan kepada tim PAMTIP, yaitu pengamanan ketertiban atau security. Nanti barang-barang yang tidak aman tersebut yang dapat menyebabkan pasien menggunakan alat tersebut untuk resiko bunuh diri itu nanti akan diamankan dengan cepat oleh petugas, kemudian dikunci, kemudian dilakukan pembatasan akses. Kemudian juga bisa dilaporkan ke Komite Keselamatan Kesehatan Kerja dan unit terkait untuk mendapatkan perbaikan atau tindak lanjut yang lebih baik lagi, yaitu apakah barang nanti dilakukan dipindahkan atau diganti atau diperbaiki atau mungkin dieliminasi. Jadi itu adalah tahapan atau alur asesmen lingkungan perawatan pasien dengan resiko bunuh diri. Bagaimana cara mencegah agar pasien itu tidak melakukan bunuh diri di ruangan, yaitu maka Bapak Ibu lakukan asesmen resiko yang lengkap dan akses ulang pasien dan resiko bunuh diri. Kemudian komunikasikan secara efektif dengan pasien dan keluarga pasien. Kemudian Bapak Ibu buatlah rencana perawatan secara efektif, kemudian lakukan pemantauan atau monitoring pasien secara berkesinambungan, kemudian melakukan lingkungan yang safe dan secure setiap hari di ruangan Bapak Ibu melalui pengelolaan resiko secara teratur. Yang paling penting juga adalah melakukan assessment ya, baik assessment lingkungan atau assessment lainnya yang nantinya dapat digunakan untuk upaya pengendalian atau pencegahan dari pasien bunuh diri, melakukan bunuh diri atau mencegah pasien dari tindakan bunuh diri. Nah, ini adalah contoh formulir inspeksi fasilitas. Misalkan Bapak Ibu melakukan inspeksi tanggal berapa, misalkan sekarang tanggal 2 ya, misalkan 2 Februari ya 2023, lokasinya misalkan di lokasi Irna Medik, lokasinya adalah di Kemuning 1 atau mungkin di Rosella 2. Petugas inspektornya berapa, siapa namanya gitu ya, misalkan Rojali gitu ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan 5 assessment dengan cara mengidentifikasi. Yang pertama adalah fasilitas perawatan di ruang ketinggian, misalkan apakah ada pagar atau dinding yang kokoh. Kalau misalkan pagar atau dinding yang kokoh, maka di sini dicentang ada ya, cukup dicentang aja ada gitu ya. Kemudian apakah ada CCTV, ternyata tidak ada, maka Bapak Ibu centang yang tidak ada. Misalkan yang berikutnya adalah fasilitas perawatan lantai dasar, ada jemuran misalkan. Di tempat Bapak Ibu ada jemuran, berarti ada. Nah, ini keterangan ditulis ada jemuran, mohon dilakukan pemutusan atau pemotongan jemuran. Nah, ini nanti Bapak Ibu tulis di sini di keterangan, kemudian sambil menulis di keterangan nanti disampaikan kepada petugas security untuk melakukan rencana tindak lanjut, yaitu dengan cara memotong dari tali jemuran yang ada. Contohnya itu, misalkan yang berikutnya adalah alat kebersihan dan B3. Ini Bapak Ibu menjumpai ada lemari B3, ternyata lemari B3-nya itu ada ya, lemari B3 ada, tapi keterangannya adalah lemari B3 tidak bisa dikunci atau kuncinya hilang. Nah, ini Bapak Ibu bisa komunikasi ke Komite K3, keterangannya ditulis di sini. Kemudian nanti Komite K3 dan unit terkait misalkan rumah tangga akan menindaklanjuti supaya lemari B3 itu dalam kondisi standar, misalkan harus terkunci. Jadi itu adalah contoh yang Bapak Ibu lakukan setiap hari secara kontinu untuk timbang terima ya antar shift, misalkan begitu, dari shift 1 ke shift 2 atau shift 2 ke shift 3. Ini adalah formulir-formulir yang nanti Bapak Ibu wajib lakukan assessment atau penilaian di ruangan.
Mungkin sampai di sini materi saya, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.